Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visit semuanya. Pada kesempatan ini hadir bersama saya Wahyu Kheratunisa, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya di sini bersama narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Endri SHMH. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Seputar pengetahuan, Bapak Dr. Endri SHMH ini adalah Kepala Departemen dari Hukum Pidana di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai diskusi yang lagi hangat-hangatnya nih Pak, yang akan undang-undang yang akan berlaku pada tahun 2026 nanti. Nah, jadi kita akan membahas mengenai perkembangan sanksi pidana tambahan dalam KUHP baru, yang dimana sudah tersusun dan akan berlaku pada tahun 2026 nanti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, jadi gini Pak, sebenarnya dalam KUHP lama kita mengetahui bahwa sanksi pidana tambahan itu ada 3. Namun kita lihat dalam KUHP baru ini sanksi pidana tambahan itu ada 6 Pak. Sebenarnya apa yang melatar belakangi penambahan pidana dalam pidana tambahan pada KUHP baru ini Pak? Oke, makasih atas pertanyaannya. Pertama-tama kita harus mengetahui ya bahwa KUHP kita ini merupakan karya agung bangsa Indonesia. Ya, kita tahu bahwa kalau dilihat KUHP yang lama, WPS, Wetboek Panstrafrecht itu, atau NI, ada ujungnya kan WPS itu kan ada WPS NI, itu NI-nya itu Nederland Indi kan gitu, Wetboek Panstrafrecht for Nederland Indi, itu yang dari Belanda. Sementara yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Kalau kita lihat sejarah, itu kan ada pidana pokok dalam KUHP lama, dalam jatuh dalam pasal 10 kan ada pidana tambahan. Nah, sekarang ada pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana bersifat khusus. Ada 3 itu sebenarnya perkembangannya ya dalam KUHP baru. Ada pidana pokok, pidana tambahan, pidana bersifat khusus. Nah, kita bahas yang hanya pidana tambahan saja gitu. Apa perbedaannya? Apa yang mendasari? Kita tahu ya, kalau kita lihat dalam KUHP yang baru itu kan 3-nya sama, 3-nya lagi adalah hal yang baru. Pertama, pencabutan hak-hak tertentu kan itu. Kemudian apa? Perampasan barang-barang tertentu. Yang ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Ya kan? Terus ada yang ketiga. Yang ketiganya adalah pembayaran ganti rugi. Ya, ganti rugi. Itu kan yang baru kan? Dalam KUHP baru itu yang baru, ganti rugi dan pencabutan izin tertentu, dan yang terakhir yang baru sekali adalah pemenuhan kewajiban adat gitu. Jadi apa yang mendasarinya ya tergantung politik hukum yang dibangun oleh Indonesia. Karena negara Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan misalnya nilai-nilai lokal wisdom, kearifan lokal, maka wajar sekali bahwa ada sanksi pidana adat, walaupun itu dimasukin pidana tambahan gitu. Itu sekilas saja ya, saya mau jelaskan untuk sementara ini gitu. Jadi seperti itu yang melatar belakangnya ya Pak. Jadi muncul nih Pak, alasan mengapa pidana tambahan ini dibuat menjadi 6 bagian seperti itu Pak. Apakah sebelumnya ada sebuah peristiwa yang menjadikan pidana tambahan ini perlu nih ada di KUHP seperti itu Pak? Oke. Kita tahu ya bahwa pidana tambahan itu muncul, itu kan ada dalam pasal berapa saya lupa sih. Dasarnya itu karena bisa jadi hakim memandang bahwa orang dihukum itu tidak cukup dengan pidana pokok saja, maka perlu ada pidana tambahan. Nah, pidana tambahan itu misal orang itu dihukum dengan penjara katakanlah 1 tahun, cuma plus dicabut hak politiknya misalnya. Hak politiknya itu ada apa namanya? Pencabutan hak tertentu, dia nggak boleh milih dan dipilih gitu loh. Itu merupakan pencabutan hak tertentu. Atau misalnya suatu korporasi dihukum, misalnya didenda sekian juta, 1 miliar, cuma di samping itu dikenakan juga pidana tambahan misalnya, ya, dicabut izinnya misalnya. Kan ada pencabutan izin sekarang kan? Iya. Ya, pencabutan izin, pemenuhan kewajiban adat, terus apalagi satunya? Pembayaran ganti rugi. Ya, ganti rugi. Karena menyelesaikan kasus itu, menyelesaikan kasus pidana itu kan kadang-kadang tidak menyelesaikan, si korban tidak mendapatkan apa-apa.
akibat dari tindak pidana itu. Dia rugi, jelas rugi material. Sehingga apa, dengan demikian maka wajar, misalnya ada beberapa kasus sekarang kan kita dengar dalam beberapa kasus itu ya, walaupun dalam secara normatif KUHP ini memang berlaku 2026. Misalnya menyelesaikan suatu masalah, kasus apa misalnya dihukum sekian juta misalnya denda plus ganti rugi. Denda dengan ganti rugi beda loh ya. Kalau denda itu adalah pidana pokoknya, ganti rugi beda berapa kerugiannya gitu loh. Kalau denda sesuai dengan ancaman yang ada diberlakukan ya Pak, yang diberlakukan dalam KUHP, sementara ganti rugi sesuai dengan berapa yang dibutuhkan oleh korban gitu loh. Gitu loh. Nah, jadi seperti ini Pak, yang tadi ada penambahan dalam pidana tambahan itu ada namanya pemenuhan kewajiban adat. Ya. Nah, jadi ada 3 penambahan pidana ini. Jadi bagaimana sih cara menjalani proses pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat ini, sedangkan di daerah di Indonesia ini adatnya itu berbeda-beda Pak? Oke, saya kira itu yang paling menarik itu ya. Kita tahu ya, sumber hukum kita dalam KUHP kita bukan hanya sebatas undang-undang saja, tapi juga mengakui hukum adat sebagai sumber hukum. Nah, itu pertama dulu. Karena dasar untuk menghukum orang sekarang dalam KUHP yang baru itu bukan hanya bertolak dari undang-undang saja, cuma harus dilihat juga apakah hukum yang hidup masyarakat mengatur atau tidak sepanjang itu masih hidup gitu loh. Nah, itulah alasannya kenapa dalam pidana tambahan juga dimungkinkan dikenakan pidana tambahan. Misalnya apa? Orang itu misalnya merusak apa namanya? Merusak rumah adat. Itu kan pasal perusakan. Bisa dihukum penjara sekian misalnya. Cuma kalau rumah adat itu menurut adat setempat misalnya, kalau rumah adat itu dirusak, itu harus ada pembersihan adat. Nah, pembersihan adat siapa yang menanggung gitu loh? Siapa yang menanggung, siapa yang membayar upacara pembersihan adat itu? Sementara menurut hukum pidana yang berlaku saat ini, yang dalam WPS, dalam KUHP lama, itu hanya pidana penjara saja. Orang itu merusak rumah adat, ya dipenjara saja. Tetapi dalam perkembangannya, kalau menurut adat itu ya, kalau menurut adat setempat itu, ini kan hukum adat ini kan berlaku hanya beberapa tempat kan, nggak semua berlaku seluruh Indonesia, tergantung adatnya di mana misalnya kan. Adat Bali misalnya, ya ada orang misalnya merusak pura misalnya, tiba-tiba di sana ya, orang itu dihukum, dibawa ke polisi, ancaman pidana pasal perusakan sekian tahun. Tapi menurut adat setempat itu ada penyucian pura misalnya. Nah, penyucian pura ini siapa yang menanggung? Nah, itulah muncul pidana tambahan dalam KUHP baru. Jadi nggak cukup orang itu dipidana dengan pidana pokok saja, ya bisa dikenakan pidana tambahan seperti pemenuhan kewajiban adat misalnya. Harus membawa kan aneh-aneh kan kita dengar kan, membawa kelapa sekian, membawa apa sekian gitu. Kan ada dalam adat tertentu. Nah, itulah yang harus diangkat gitulah. Itu yang reformasi hukum, itu yang pembangunan hukum gitu. Karena local wisdom itu hanya ada di Indonesia, kearifan lokal atau hukum adat itu hanya berlaku di Indonesia. Sementara di luar negeri sana hukum hanya norma, apalagi di Belanda kan, hukum itu hanya undang-undang. Yang undang-undang bukan hukum, maka bertolak dari nullum delictum sine lege, tiada pidana tanpa lege. Lege itu undang-undang. Nah, sementara di kita hukum bukan hanya undang-undang. Adat itu undang-undang kan tertulis, sementara adat tidak tertulis kan. Maka dengan demikian maka muncul sumber hukumnya di satu sisi adalah undang-undang tapi mengakui hukum adat. Sehingga menurut saya logis sekali lah pidana tambahan itu masuk kepada dalam KUHP baru. Pidana tambahan itu masuk menjadi pidana tambahan dalam KUHP baru. Itulah alasannya gitu loh. Nah, jadi cara berpikirnya. Nah, jadi seperti ini, jika ada pasal perusakan dalam KUHP baru itu berbeda dengan pidana tambahannya juga. Jadi apakah hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan saja Pak, jika dia merusak yang namanya, untuk misal yang di Bali itu, pura itu aja yang dirusaknya gitu Pak? Itu contohnya tadi, bisa jadi tempat lain berbeda-beda kan. Itu contohnya. Apakah itu bisa dijatuhkan pidana tambahan saja atau berbarengan dengan pidana pokok seperti itu Pak? Ya, kita tahu bahwa untuk menerapkan pidana tambahan, namanya pidana tambahan kan, berarti ada pokoknya. Jadi wajib ada pokoknya dulu, baru ada pidana tambahan gitu. Ya, gimana mau menerapkan pidana tambahan yang pokoknya apa? Kan nggak ada kan? Nggak ada pidana pokoknya, bagaimana mau
menerapkan pidana tambahan. Yang namanya tambahan berarti ada yang pokok kan? Nah ya, cuma bedanya ada pokok, ada tambahan, ada khusus, itu bedanya dalam KUHP baru. Kalau yang KUHP lama kan pokok dan tambahan gitu. Jadi kalau tidak ada pidana pokok yang dilanggar, tapi hanya pidana tambahan saja tuh Pak, itu bisa dihukum juga Pak? Lah itu yang saya katakan tadi, nggak bisa menerapkan hanya pidana tambahan saja tanpa ada pidana pokok. Harus ada pidana pokok dulu baru ada pidana tambahan gitu loh. Justru pidana tambahan itu bisa diterapkan lebih dari satu. Izinnya dicabut, hak politiknya dicabut juga bisa. Ya, gitu. Cuma harus ada salah satu pidana tambahan. Kita tahu kan pidana pokok dalam KUHP baru kan ada perubahan. Penjara, tutupan, pengawasan, denda, pidana kerja sosial. Itu kan yang baru. Nah, pidana mati mana? Ternyata pidana mati bukan masuk ke pidana pokok, tapi masuk pidana khusus. Nah, dari pidana pokok, pidana tambahan, pidana khusus, pidana mati masuk di pidana khusus. Gitu loh. Seolah-olah nggak ada pidana mati dalam KUHP baru, padahal ada di dalam pidana khusus, conditional capital punishment, pidana mati bersyarat. Itu dimungkinkan. Itu perubahannya. Selama ini kan nggak ada pidana mati bersyarat. Nah ya, dulu kan kasus-kasus ada beberapa, ini nanti orangnya nggak bisa bakalan dieksekusi, kan banyak itu di media begitu ya, karena dimungkinkan orang itu bisa berubah. Ini kita bicara pidana khusus ya, bukan pidana tambahan ya gitu. Nah, jadi dalam pidana tambahan ini ada 3 item yang bukan dimodifikasi lagi ya Pak, tapi ditambah gitu ya Pak ya. Salah satunya juga ada pencabutan izin tertentu. Nah, jadi selama berupa apakah selamanya ada waktu yang menentukan pidana ini dijatuhkan Pak? Ya, karena begini ya, pencabutan izin tertentu, pencabutan izin itu sesungguhnya itu adalah hukum administrasi kan. Misalnya orang mendirikan CP, mendirikan usaha, kan ada izin, ya kan. Misalnya izinnya usahanya apa? Usahanya bikin hiburan di sana, ya. Ternyata hiburannya ini tidak sesuai dengan perda setempat misalnya, atau tidak sesuai dengan aturan yang ada misalnya. Seharusnya operasinya sampai jam 10 malam, ternyata dia 24 jam operasi misalnya. Ya. Nah, itu izinnya itu bisa dicabut. Nah, izinnya yang dicabut ini artinya apa? Selama ini adalah urusan administrasi, bukan hukum pidana, tapi dipanggil administrasi ini dimasukin kepada sanksi pidana, cuma bukan pidana pokok, maksudnya pidana tambahan gitu loh. Oh, jadi pencabutan izin tertentu ini apabila si pelaku ini melanggar itu saja, misalnya yang 10 jam, terus dia beroperasi 24 jam. Itu kalau dia setelah melakukan telah menerima sanksi dari pengadilan, apakah itu bisa tetap berlanjut, Pak? Usahanya itu bisa? Ya, izin itu ada batasannya ya. Apakah izin sementara kah ya, atau selamanya? Ya, tergantung kebutuhan dari si ini ya. Ya, kondisional saya lihat begitu. Misalnya ada orang melakukan tindak pidana ya dengan usahanya itu. Ya, dia didenda misalnya karena dia melanggar, didenda berarti kan pidana pokok denda. Ya, denda katakanlah 200 juta. Cuma dia melakukan tindak pidana karena usahanya itu. Misalnya dia membuat tempat mesum dalam tanda kutip di sana begitu. Seharusnya itu adalah hanya karaoke biasa gitu loh. Nah, sekarang dia didenda karena dia melakukan tindak pidana tertentu misalnya, kemudian izinnya dicabut. Nah, izinnya itu apakah bisa sementara atau untuk selamanya, ya saya kira itu tergantung pertimbangan hakim gitu ya. Kalau seandainya dalam hal tertentu mungkin ada akan berubah misalnya, bisa jadi untuk sementara misalnya 10 tahun atau 5 tahun gitu kan. Nanti kalau seandainya mengulang lagi ya otomatis kan diproses lagi misalnya kan. Nah, sekali lagi pencabutan izin itu adalah bagian daripada hukum administrasi gitu loh. Karena kadang-kadang kalau hanya pidana pokok saja diterapkan ya tanpa misalnya pencabutan izin, padahal kadang-kadang itu paket. Orang itu didenda habis itu izin dicabut. Ini kan sinkron gitu loh. Jadi biar memberikan efek jera kepada pelakunya gitu. Tujuannya itu sebenarnya. Kadang-kadang kan orang yang dihukum cuma usahanya tetap berdiri, padahal dia melakukan tindak pidana dari usahanya itu, usaha dalam tanda kutip usaha yang ilegal itu gitu. Itu maksudnya. Makanya ada pencabutan
izin tertentu misalnya. Kalau dia melanggar yang ini nih Pak, misalnya dia udah dapat denda sama juga melanggar dari pidana tambahan ini, nah jadi bagaimana cara proses pemidanaan pada si tersangka tersebut? Nah itu kan ada konsekuensi ya, kalau seandainya dia tidak membayar denda pokok. Apa konsekuensinya? Ada konsekuensinya dalam KUHP baru. Kalau dia tidak membayar pidana tambahan itu, bagaimana konsekuensi? Pasti ada. Dibunyikan misal. Apa konsekuensinya? Apakah tadi awalnya dendanya izinnya itu katakanlah hanya sekian hari atau sekian bulan, sekian tahun ya, karena dia ada tanda-tanda, katakanlah ya, tanda-tanda tidak mematuhi aturan itu untuk selamanya, ya bisa juga selamanya tidak diizinkan, artinya dicabut keseluruhannya gitu, bukan izin parsial, bukan dicabut sebagian gitu maksudnya, tapi dicabut keseluruhan operasionalnya gitu. Saya kira begitu saja intinya dari pidana tambahan. Sekali lagi, pidana tambahan itu tidak boleh berdiri sendiri, harus ada pidana pokok. Yang nama pidana tambahan harus ada pokoknya gitu loh. Cuma perkembangannya dalam KUHP baru ini, pidana tambahan itu boleh diterapkan lebih dari satu. Ya. Karena tergantung kebutuhan daripada pertimbangan hakim. Ya. Dari si pelaku juga ya Pak? Nah, ya, dari si pelaku. Ya, jelas hakim melihat dari ini kan perkembangan pelaku waktu di sidang pengadilan itu gitu. Jadi itu intinya. Jadi kenapa pidana tambahan itu berkembang? Pertama itu adalah politik hukum Indonesia. Kemudian memasukkan nilai-nilai nasional kita. Salah satunya tadi memasukkan hukum adat sebagai pidana tambahan. Sebelumnya nggak ada, bahkan nggak diakui hukum adat itu karena hukum adat itu dianggap terbelakang. Sementara itu dibunyikan di pasal pidana tambahan sebagai menjadi pidana tambahan, bukan pidana pokok ya. Iya. Kemudian yang kedua, sumber hukumnya juga mengakui hukum adat yang dijadikan ada pidana tambahan tadi gitu. Itu. Jadi perkembangan dalam KUHP baru itu. Jadi ada pidana pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Nah, ini yang ketiga ini yang baru ini dalam KUHP baru, yaitu adalah pembayaran ganti rugi. Ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat. Yang tiga ini yang baru gitu loh. Kenapa ini baru? Nah, tujuannya adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia. Kadang-kadang pidana pokok tidak menyelesaikan masalah karena izinnya masih ada, maka dicabut izinnya sekaligus dikenakan juga pidana pokok. Kadang-kadang menghukum orang itu dalam tanda kutip tidak menyelesaikan masalah, maka ada dalam adat tertentu yang harus dibayar, ternyata nggak ada pembayarannya, maka dengan ada pidana tambahan itu bisa dikenakan pidana adat gitu loh, pidana pemenuhan kewajiban adat. Berarti yang pidana yang tiga baru ini dalam pidana tambahan itu lahir karenanya ada keresahan dari masyarakat sendiri ya Pak? Iya jelas dong gitu kan, jelas karena kan pembaharuan hukum itu adalah pembaharuan berpikir kan, dan pembaharuan itu bertolak dari bangsa Indonesia sendiri, karena hukum itu mau diterapkan di bangsa kita, yaitu digali dari nilai-nilai Pancasila, dari Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar mengakui local wisdom, kearifan lokal, yaitu hukum adat. Sementara di kita hukum-hukum yang dalam KUHP yang berlaku sekarang dari WPS itu kan tidak mengakui. Artinya itulah hal yang baru dalam KUHP Indonesia gitu. Itu merupakan pembeda daripada KUHP lama dan KUHP baru. Jadi sumber hukumnya satu adalah undang-undang, lege, kedua adalah local wisdom atau kearifan lokal yang ada di masyarakat. Nah, itulah diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana. Sanksi pidana itu baik dalam pidana tambahan maupun dalam pidana pokoknya. Cuma ingat, menerapkan pidana tambahan itu harus ada pidana pokok. Gitu. Seperti ini Pak, terakhir. Nah, jadi menurut pandangan Bapak nih, apakah pidana tambahan ini worth it nggak? Maksudnya signifikan nggak gitu di dalam KUHP baru ini? Signifikan arti gimana itu kalau boleh tahu? Maksudnya dalam pidana tambahan ini, apakah sangat dibutuhkan seperti itu di Indonesia ini? Gitu? Sehingga dimasukkan yang namanya adanya penambahan kewajiban adat, pembayaran ganti rugi, sama pencabutan hak izin tertentu. Bagaimana pandangan Bapak ini? Sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya, banyak perkara-perkara yang ada selama ini gitu ya, ditangani itu tidak menyelesaikan masalah
yang ada di masyarakat tertentu, tidak menyelesaikan masalah adat. Itu saya contohkan tadi, ada orang merusak, ya bukan hanya merusak tempat ini ya katakanlah ya, rumah adat yang saya contohkan tadi, tempat adat atau tempat rumah adat yang digunakan untuk musyawarah adat. Nah, menurut adat setempat, kalau itu diganggu, itu ada namanya pemulihan adat, harus ada upacaranya, harus ada pembersihannya. Kalau orang yang merusak tadi dikena pasal perusakan, dihukum sekian tahun penjara, kan penjara pidana pokok. Nah, sementara yang membayar untuk pembersihan rumah adat tadi yang dirusak orang tadi itu siapa? Sekarang kan nggak ada. Padahal hukum itu harus menyelesaikan masalah. Sekarang muncul masalah walaupun orang itu dihukum dengan penjara, tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah seharusnya ada upacara pembersihan adat. Sementara itu nggak ada yang menanggung. Pelakunya hanya diberikan penjara gitu loh. Yang menanggung itu seharusnya juga dia juga menanggung gitu loh. Menanggung apa? Menanggung pemenuhan kewajiban adat. Dialah yang membayarnya untuk kebutuhan upacara adat untuk membersihkan rumah adat tadi yang dirusaknya gitu loh. Nah, itulah dasarnya, itulah latar belakangnya kenapa pemenuhan adat itu muncul. Karena setiap daerah itu memang nggak ada seperti DKI Jakarta, mungkin nggak ada, cuma daerah-daerah tertentu gitu loh. Karena hukum adat itu hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Nah ya, kalau misalnya orang itu tindak pidana bunuh-bunuhan, ada korbannya. Dalam hukum pidana itu orang kan paling dikenakan penjara atau pidana mati. Selesai kan? Cuma ternyata di daerah tertentu ada upacara, misalnya kalau di daerah tertentu itu misalnya ada bakar batu misalnya, untuk memulihkan misalnya masyarakat kampung A dan kampung B berkelahi, salah satunya meninggal. Nah, pelakunya sudah dihukum. Nah, cuma kalau yang meninggal ini harus diselesaikan dengan upacara adat tadi. Salah satunya misalnya bakar batu tadi. Nah, bakar batu itu siapa yang menanggung? Seharusnya pelakunya menanggung kan? Yeah. Sementara sekarang yang ada dalam undang-undang hanya diberikan pidana penjara saja atau pidana mati saja gitu loh. Sementara untuk membayar ke pemenuhan adat untuk upacara misalnya bakar batu tadi tidak ada gitu loh. Itulah alasannya kenapa ada penambahan pidana tambahan dalam KUHP baru gitu. Itu alasannya, karena disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia gitu loh. Selama ini kan kita kan menggunakan KUHP Belanda. Makanya bahasa kalau mungkin orang-orang pidana ya, itu sering itu kita itu merdeka tahun 45. Ya. Cuma hukum pidananya masih terjajah karena masih menggunakan KUHP penjajah, yaitu menggunakan KUHP Belanda sampai sekarang. Kita merdekanya mungkin insya Allah nanti tahun 2026 baru kita merdeka karena setelah berlaku KUHP baru. Nah ya. Makanya ada yang mendemo-demo KUHP baru kemarin, seolah-olah tidak sesuai dengan ini, seolah-olah dalam tanda kutip ya, dia mendukung penjajah seolah-olah begitu ya gitu. Nah ya, saya kira begitu intinya gitu. Jadi kita ini adalah dengan KUHP baru ya kita telah merdeka dari KUHP Belanda yang selama ini terjajah, termasuk terjajah berpikirnya gitu loh. Maka hukum hanya undang-undang, tidak tertulis. Bukan hukum harus tertulis karena berangkat dari lege, nulum daletum sine lege, tidak pidana tanpa lege. Lege itu ada undang-undang, sementara yang tidak undang-undang bukan hukum. Padahal banyak di kita yang bukan undang-undang, bukan hukum. Itu tadi lokalis dan kearifan lokal atau hukum adat itu jadikan sumber hukum gitu loh. Saya kira begitu inti daripada KUHP baru ini, khususnya pidana tambahan. Baiklah, mungkin itu saja perbincangan hangat kita pada pagi hari ini mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026 nanti. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.